Menabung merupakan menyimpan uang untuk kebutuhan jangka pendek, sementara investasi merupakan proses mengembangkan uangnya untuk mendapatkan profit yang lebih banyak dan tentunya ini juga tujuan jangka panjang. Yang membedakan keduanya adalah faktor resiko. Tentunya menabung memiliki resiko yang kecil namun tidak memiliki potensi keuntungan di masa depan seperti halnya investasi. Lantas bagaimana kita cermat memilih antara tabungan dan investasi? Terlebih di tengah ketidakpastian ekonomi di masa pandemi, dan sudah bergabung bersama kami perencana keuangan Bapak Safir Senduk melalui sambungan Zoom. Selamat pagi Pak. Selamat pagi, Maggie. Wah, sudah terlihat Anda cerah sekali ya pada pagi hari ini. Sepertinya profitnya sudah berlipat-lipat nih pada pagi hari ini. Nah, dari data lembaga riset konsumen sebanyak 79% responden yang menyatakan lebih nyaman menabung di masa pandemi karena ketidakpastian ekonomi. Kita ya, terutama ibu-ibu seperti saya yang biasa mengatur uang keluarga, jika ada uang kelebihan sebaiknya ini ditabung atau diinvestasikan, Mas? Iya, jadi gini, di Indonesia itu ada sedikit salah paham, sebenarnya bukan salah paham, tapi kebiasaan bahwa kata menabung itu identik dengan menaruh uang di tabungan di bank ya, menaruh uang di tabungan di bank. Jadi kenapa? Karena bank kebetulan punya produk namanya tabungan, which is tabungan itu kata dasarnya dari kata tabung ya, tapi sebenarnya itu adalah karena nama dasarnya sama. Jadi kita di Indonesia selalu mengatakan menabung itu adalah naruh uang di tabungan di bank, sementara kalau naruh uang di luar tabungan di bank itu namanya investasi gitu ya. Nah, ini yang terjadi selama ini ya. Tetapi buat saya perbedaannya sebetulnya kalau menabung itu adalah menyisihkan uang untuk tujuan tertentu di masa akan datang. Contoh Maggie, Anda menabung untuk sekolah anak, itu berarti Anda menyisihkan uang supaya nanti ujung-ujungnya Anda pakai buat bayar sekolah anak misalnya ya. Tetapi investasi itu adalah Anda naruh uang, tujuannya adalah bukan untuk dipakai lagi nanti, tapi untuk berkembang sehingga Anda bisa jadi kaya, makmur, dan sejahtera. Itulah investasi. Nah sekarang pertanyaannya adalah, kalau Anda adalah seorang ibu rumah tangga misalnya, apa yang harus dilakukan? Menabung atau berinvestasi? Jawabannya adalah prioritas pertama adalah untuk persiapan dana dulu. Entah untuk sekolah anak, entah untuk pensiun, renovasi rumah mungkin, dan lain sebagainya. Kalau itu sudah terpenuhi, barulah kita berinvestasi untuk jangka panjang, untuk kita bisa menjadi kaya, makmur, dan sejahtera yang ujung-ujungnya untuk kita kembangkan nanti dananya. Itulah dia. Dan juga kekurangan investasi dan juga menabung di masa pandemi seperti ini, Bang? Ya, tentunya adalah kalau misalnya asumsinya adalah kalau menabung itu naruh uang di bank dan berinvestasi adalah itu naruh uang di luar perbankan, maka keuntungannya atau kelemahannya juga adalah bahwa biasanya menabung itu tentunya potensi untungnya lebih kecil ya, tapi juga resikonya lebih kecil. Nah sebaliknya berinvestasi karena tujuannya adalah untuk mengembangkan dana kita, biasanya potensi untungnya lebih besar, resikonya juga lebih besar. Tapi jangan salah Maggie, yang menarik adalah banyak orang mereka memutuskan berinvestasi atau mendapatkan hasil yang lebih besar, tetapi mereka tidak punya pengetahuan, mereka tidak punya edukasinya. Mereka masuk ke sebuah produk investasi hanya karena ada tawaran hasilnya besar. Dan biasanya orang seperti ini tidak pernah puas dengan hasil investasi berapapun. Dia taruh di sini, nggak puas, kecil. Ada peluang lain, dia masuk ke sini, nggak puas, kecil. Begitu terus sehingga ujung-ujungnya orang ini terjebak pada investasi bodong. Dan ini harus dihindari. Kuncinya adalah edukasi saya pikir. Edukasi ya, ini adalah kuncinya. Bang Safir, ini menurut data Nielsen ada 79% warga Indonesia yang masih memilih untuk menabung. Dan sebelumnya Menteri Keuangan Indonesia juga sempat menegaskan bahwa masyarakat Indonesia kerja sangat keras tetapi aset dan juga uang tidur-tidur saja. Nah, apa yang menyebabkan Indonesia tidak mempunyai mindset investasi seperti di negara maju? Ya, nomor satu tentunya adalah karakter mager alias malas gerak. Memang menurut saya salah satu impact negatif dari teknologi adalah teknologi membuat kita nggak usah ngapa-ngapain, tidur sekalipun kita bisa tetap terhibur ya. Kalau zaman dulu, kalau misalnya kita ingin terhibur, kita harus duduk di depan TV, kita nonton film misalnya. Sekarang orang bisa dari atas kasur dia bisa nggak usah ngapa-ngapain gitu. Ini bikin orang kadang malas melakukan hal lain, malas belajar hal lain, segala macam. Sehingga salah satunya adalah mereka kurang mendapatkan edukasi tentang keuangan ya. Karena yang mereka pikir adalah oke, entertainment dulu yang pertama, urusan edukasi nanti aja. Entertainment yang pertama, kedua entertainment, ketiga entertainment lagi, keempat baru ngopi gitu. Jadi edukasi keuangan belakangan. Nah inilah yang membuat seseorang jadi nggak tahu bagaimana caranya mengembangkan dananya
Sehingga ibaratnya ketika dia tidur sekalipun dia bisa dapat duit. Jadi yang dia lakukan adalah karena dia tidak punya edukasi itu, akhirnya yang dia lakukan adalah dia harus tetap bekerja untuk dapat active income. Jadi income yang dia dapat hanya kalau dia bekerja. Kalau dia nggak kerja dia nggak bisa dapat. Itulah saya pikir penyebabnya. Iya, Bang Safir, apabila sekarang kita sudah menerima ya edukasi dan kita harus mulai investasi. Ada banyak sekali nih instrumen investasi dari reksadana, emas, saham, hingga aset seperti properti. Menurut Anda, master financial planning seperti apa yang tepat untuk investasi di masa pandemi? Ini pertanyaannya tidak pernah selesai ditanya ya. Tahun ini ada orang nanya, tahun depan ada orang nanya gitu. Tapi nomor satu saya selalu menganggap bahwa ada dua produk yang menurut saya dalam jangka panjang itu cukup mantap kalau kita betul-betul mengharapkan return besar ya. Jadi pertama itu adalah saham ya. Jadi saham adalah produk investasi yang kalau kita fokus dalam jangka panjang dia bisa memberikan hasil yang luar biasa besar. Itu saham. Yang paling penting saya pikir edukasinya. Banyak orang dia nggak punya edukasi, dia masuk ke saham apalagi karena dia FOMO, fear of missing out alias takut ketinggalan. Dia nomor satu saham karena dia nomor satu dia bisa memberikan capital gain yang cukup tinggi dalam jangka panjang plus dividen. Jadi nomor satu adalah saham. Kemudian yang kedua adalah properti. Nah properti ini saya pikir kalau kita fokus betul-betul kita bisa ngerti caranya, kita tahu edukasi dan kita bisa tahu cara memilih lokasi yang pas. Properti dalam jangka panjang juga bisa memberikan hasil yang sangat-sangat luar biasa. Itu yang kedua. Dan yang ketiga ini, Maggie, adalah beberapa tahun terakhir ini juga cukup bagus hasilnya adalah kripto. Nah, aset kripto ini dalam jangka panjang ini juga cukup menarik, asalkan kita punya edukasinya. Masalahnya sekarang banyak orang masuk ke kripto, itu tidak punya edukasinya, sehingga mereka seringkali ya merugi. Ya. Apalagi kalau mereka trading jangka pendek tanpa dibekali pengetahuan trading. Jadi saya pikir ada tiga hal saat ini, ada saham, properti, dan kripto dalam jangka panjang, produk-produk itu sangat-sangat menarik. Iya, Bang Safir, dan tentunya masih banyak masyarakat yang masih ingin menabung dan kita kembali ke tabungan. Tabungan juga banyak sekali yang ditawarkan dalam sistem deposito dari tabungan pendidikan hingga tabungan haji. Bagaimana kita memilihnya, terlebih tabungan tersebut memiliki syarat tertentu ya, ada jangka waktu deposito dan juga sebagian besar tidak jatuh tempo dalam waktu dekat. Ini bagaimana kita memilih deposito yang tepat? Maggie, perbankan adalah industri yang sangat-sangat diregulasi, sangat ketat regulasinya, sehingga seringkali kalau kita mau jujur antara satu bank dengan bank yang lain, produknya itu hampir-hampir mirip. Mereka memang punya nama yang berbeda-beda, tapi produknya hampir-hampir mirip. Tapi bukan berarti tidak bisa kita pilih. Tentunya yang pertama adalah pilihlah bank yang memang mereka punya kesehatan yang cukup baik ya. Jadi bank itu punya laporan keuangan yang cukup baik ya. Ada yang namanya capital adequacy ratio, jadi rasio kecukupan modal misalnya. Itu yang pertama, kita harus lihat kesehatan perbankan. Nah, nomor dua, Maggie, walaupun kadang-kadang Mas Safir Senduk sudah kasih tahu untuk memilih bank yang sehat, kadang-kadang kita memilih bank juga karena nomor dua adalah iklannya, Maggie ya. Di mana-mana ada iklannya, ada billboardnya di pinggir jalan, dia masuk iklan dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita memilih bank juga dari iklannya. Jadi kadang-kadang nomor dua juga pilihlah bank yang kita nyaman naruh uang di situ. Karena kadang-kadang kalau kita naruh di suatu bank, mungkin dia bank itu sehat banget, tapi kadang-kadang kita nggak nyaman. Dan nyaman tidaknya adalah kadang-kadang tergantung dari iklan yang kita lihat. Makin sering iklannya, kita akan merasa bahwa, oh nyaman juga ya, seperti itu. Itu nomor dua. Kemudian ketiga adalah, lihat lagi tabungannya ada beberapa macam. Ada rekening tabungan yang uangnya dikunci, ada yang enggak. Kalau rekening tabungan itu uang nggak dikunci, seringkali kita menjadikan dia hanya sebagai tempat transaksi keluar masuk uang saja. Nah, saran saya pertimbangkan tabungan yang rekeningnya dikunci dan kita bisa terus taruh uang di situ secara rutin. Kita bisa taruh uang di situ secara rutin sehingga dalam jangka panjang kita akan dapat hasil yang lebih baik di masa akan datang. Dan nomor 4, kadang-kadang juga bisa kita lihat dari suku bunganya. Antara satu bank dengan bank yang lain, saat ini mirip-mirip suku bunganya, tapi bukan berarti nggak ada perbedaan. Dan perbedaan ini, Maggie, bisa diakui menjadi salah satu cara kita memilih bank yang oke, yaitu dia tadi, dari tawaran bunga yang cukup menarik. Ini juga bisa dilakukan. Ya, terima kasih perencana keuangan Bang Safir Senduk. Tadi Anda juga merekomendasikan ada 3 instrumen investasi di masa pandemi ini, seperti saham, kripto, dan juga properti. Terima kasih Bang Safir atas informasinya. Selamat pagi dan terima kasih sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Today. Selamat pagi, terima kasih.